Oke, kali ini kita bakal kembali belajar tentang fungsi kuadrat, di mana kita bakal membahas sifat dari fungsi kuadrat. Nah, pertama kita bakal bahas sifat dari fungsi kuadrat ini terhadap koefisien A. Jadi, kalau misalkan kita punya A lebih dari 0, artinya A-nya itu positif, maka fungsinya itu bakal terbuka ke atas. Jadi, U-nya ngadep ke atas gitu. Kemudian, apabila A-nya kurang dari 0, artinya A-nya negatif, maka fungsinya bakal terbuka ke bawah gitu. Jadi dia U terbalik. Oke, nah kalau A-nya sama dengan 0 gimana, Bang? Ya, berarti udah bukan fungsi kuadrat karena misalkan di sini 0 gitu kan. Bentar jadi paling tingginya pangkat 1 X-nya. Sekarang kita bakal lihat terhadap koefisien B. Jadi misalkan kita punya A kali B itu lebih dari 0. A kali B positif. Nah, artinya titik balik itu ada di kiri sumbu Y. Ini sepertinya gambarnya kebalik. Harusnya ada di kiri sumbu Y, ada di sini ya. Nah, kemudian apabila dia negatif, itu titik baliknya ada di kanan sumbu Y. Itu harusnya ada di sini. Begitu. Lihatnya yang pink aja, yang ini nggak usah dianggap. Oke, nah kemudian apabila B sama dengan 0, maka titik baliknya ada di sumbu Y. Gitu. Jadi dia pas di sini. Nah, jadi misalkan ini berarti kan titik baliknya di sini nih ujungnya. Ini juga di sini, ini di sini, ini di sini gitu. Titik balik itu yang dimaksud itu titik puncak sebenarnya. Nah, berarti tadi B kan udah ada hubungannya sama titik baliknya. Nah, sekarang yang C itu misalkan C-nya positif, dia memotong sumbu Y di atas sumbu X. Jadi dia potongan dengan sumbu Y kan di sini. Nah, dia bakal memotong sumbu Y itu di atasnya sumbu X. Oke, jadi begitu pula kalau misalkan C-nya negatif, maka dia akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Jadi ini sumbu X, dia motongnya di sini. Dia memotong sumbu Y di negatif gitu nilainya. Nah, kemudian kalau C-nya sama dengan 0, maka dia pas di titik pusat koordinatnya gitu, di 0. Dia bakal pas di situ. Sekarang kita lihat lagi sifat selanjutnya, yaitu terhadap diskriminan. Misalnya fungsi kuadratnya fx sama x kuadrat tambah bx tambah c kan kita punya diskriminan tuh b kuadrat dikurang 4ac kan. Kalau diskriminannya positif gimana? Dia akan memotong sumbu x di dua titik. Oke, jadi misalkan kita punya grafiknya seperti ini. Nah, dia bakal memotong sumbu x di dua titik itu seperti ini. Jadi dia memotong sumbu x di sini dan di sini. Oke, kemudian kalau misalkan d-nya kurang dari 0 gimana? Nah, berarti dia tidak akan memotong sumbu x. Misalkan kita gambar grafiknya seperti ini, maka grafik kuadratnya akan di sini. Dia nggak bakal kena sama sumbu x-nya, tapi dia bisa kena sama sumbu y ya. Jadi lebih ke seperti ini. Ya, seperti ini bisa. Jadi dia udah motong sumbu y di sini, tapi dia nggak kena sumbu x-nya. Nah, kemudian apabila d sama dengan 0, maka dia akan memotong sumbu x tepat di satu titik. Artinya, misalkan kita gambar grafiknya, dia bakal tepat di satu titik. Set, langsung naik lagi. Nah, jadi dia memotong sumbu x di sini aja. Itu apabila diskriminannya sama dengan 0. Oke, kemudian kita akan lihat sifat fungsi kuadrat. Itu berdasarkan dia definite positif atau negatif. Definite positif itu terjadi ketika apa? Definite positif itu terjadi ketika A lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Dan dia definite negatif jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Ini artinya apa? Artinya misalkan kita punya grafik seperti ini, X, Y. Dia definite positif, itu artinya dia tidak akan di bawah sumbu X gitu. Y-nya ini, Y-nya positif semua. Oke, dan definite negatif itu artinya Y-nya itu negatif semua. Jadi misalkan punya grafik seperti ini, dia definite positif, dia itu pasti ada di sini.
pasti ada di atas sumbu X. Dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, gitu, terserah. Tapi dia nggak boleh kena sumbu X ini, atau dia nggak boleh berada di bawah sumbu X. Nah, kalau definite negatif gimana? Sama aja. Dia berarti bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu. Nah, terus bisa dilihat, nah ini kan A-nya lebih dari 0. Artinya dia tuh pasti U grafiknya. Nggak mungkin U terbalik. Dan karena ini A-nya kurang dari 0, berarti dia grafiknya pasti U terbalik. Begitu. Oke, mungkin cukup dulu untuk materi sifat fungsi kuadrat. Apabila ada pertanyaan, silakan tanya saja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa nanti.